Hari gini 79 tahun Indonesia merdeka ternyata masih saja ada kerangkeng manusia. Kisah memilukan ini datang dari Bangka. Sepasang ibu dan balita di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Belitung sempat dikerangkeng di tengah perkebunan sawit. Mereka menderita karena diperlakukan tak manusiawi. Bagaimana kronologi dan proses hukumnya kini? Nadia 22 tahun dan anaknya Noval 1 tahun 2 bulan disekap dalam ruangan sempit di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung oleh PT PMM. Mereka disekap oleh pihak perusahaan karena F, suami Nadia, diduga mencuri solar milik perusahaan. Pihak perusahaan sempat mencari F di rumah mereka tetapi F tidak ditemukan. Maka itu pihak perusahaan membawa Nadia ke kantor dengan maksud agar F bersedia datang ke kantor tersebut. Namun setelah menunggu semalaman, F tidak kunjung datang. Akhirnya pihak perusahaan mengambil langkah dengan memasukkan Nadia ke dalam suatu ruangan sempit berukuran sekitar 2,5 kali 2,5 meter yang berjarak sekitar 300 meter dari mes karyawan. Ruangan itu juga disinyalir sebagai bekas tempat istirahat anjing penjaga PT PMM. Hal itu tampak dari jejak kotoran anjing yang masih basah ataupun sudah kering yang berserak di lantai dan mengeluarkan aroma busuk. Semula Nadia hanya sendirian di dalam ruangan itu, sedangkan anaknya dititipkan kepada tetangga. Akan tetapi karena anaknya terus menangis, tetangga akhirnya mengantarkan anak itu kepada Nadia sekitar 2 jam kemudian. Selama di dalam ruangan, Nadia dan anaknya dilarang keluar. Ada satpam ataupun petugas keamanan perusahaan yang berjaga di luar ruangan untuk memastikan Nadia dan anaknya tidak kabur. Untuk makan dan minum, Nadia dan anaknya mendapatkan bantuan ataupun pemberian dari karyawan perusahaan. Pada Jumat 6 Desember ada laporan masyarakat ke Polsek Bakam untuk menindaklanjuti dugaan penyekapan tersebut. Ternyata benar, ada 2 orang terdiri atas ibu dan anak balita di dalam ruangan tersebut. Pihak Polsek Bakam pun langsung mengevakuasi ibu dan anak balitanya serta membawa sejumlah pihak perusahaan ke Polres Bangka. Nadia dan anaknya berada di dalam ruangan itu sejak Kamis sekitar pukul 17.00 hingga akhirnya berhasil dikeluarkan pada Jumat sekitar pukul 12.00. Seusai dikeluarkan dari ruangan, Polres Bangka langsung memeriksa kondisi medis Nadia dan anaknya. Nadia mengaku tidak mendapatkan penyiksaan fisik ataupun intimidasi secara verbal. Dokter kepolisian pun sudah memastikan tidak ada bekas luka di tubuh Nadia ataupun anaknya. Perusahaan membantah bahwa mereka menyekap Nadia dan anaknya di dalam kandang anjing ataupun bekas kandang anjing. Menurut perusahaan, Nadia dan anaknya disekap di bekas ruang kerja kasir. Akan tetapi ruangan itu memang sudah lama tidak digunakan sehingga kondisinya terbengkalai. Atas kasus ini, polisi telah menetapkan tersangka 2 petinggi PT PMM, yakni MM atau AM 41 tahun selaku manajer PT PMM dan Y 34 tahun selaku head officer utusan kantor pusat PT PMM alias atasan MM. Tidak menutup kemungkinan ada praktik-praktik kolonial lain yang dilakukan PT PMM. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung 2013 hingga 2018 Jumli Jamaluddin mengatakan kasus penyekapan itu membuka tabir kelam praktik perbudakan yang dilakukan perusahaan. Praktik arogansi perusahaan semacam itu tidak menutup kemungkinan ada di perusahaan lain ataupun di lokasi lain baik di Bangka Belitung maupun provinsi lainnya. Agar peristiwa seperti itu tidak terulang kembali, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan harus mengevaluasi kinerja perusahaan yang bergerak di bidang apapun dan melakukan pengawasan ketat. Kasus kerangkeng manusia tidak hanya terjadi kali ini. Kita tentu masih ingat bekas Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang ternyata memiliki kerangkeng manusia sejak 2010 hingga 2021. Dari aktivitas tidak manusiawi ini, 4 orang dinyatakan meninggal. Namun sayangnya pada Juli 2024, Pengadilan Negeri Stabat meloloskan tuntutan 14 tahun penjara bagi terbit rencana. Ia dinilai tidak terkait dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dan sudah ada yang bertanggung jawab atas kematian korban. Kemana kasus kerangkeng ibu dan balita Bangka akan berujung? Apa akan sama dengan kerangkeng manusia di Langkat yang membebaskan pelaku? Bagaimana menurut sahabat Kompas?